Selamat siang, perkenalkan, saya Shinsei Henry. Saya seorang Shinsei dan akupunturis dan Ketua DPD PKNI. PKNI adalah Perkumpulan Naturopatis Indonesia, cabang Banten. Pada tayangan saya sebelumnya tentang Traditional Chinese Medicine dan COVID-19, TCM atau COVID-19, eh, hubungan antara TCM dan COVID-19, ada pertanyaan dari pemirsa waktu itu yang belum sempat saya jawab waktu itu. Ada yang menanyakan apakah ginseng meningkatkan sistem imunitas tubuh manusia dalam menghadapi situasi seperti sekarang. Jadi kembali saya akan paparkan sebelum saya paparkan saya ingin mengingatkan pada rekan-rekan seandainya Anda belum melihat tayangan saya sebelumnya, saya sangat merekomendasikan Anda untuk melihat tayangan saya sebelumnya sehingga Anda mempunyai satu gambaran yang jelas tentang apakah itu traditional Chinese medicine. Saya lebih suka menggunakan istilah classical Chinese medicine untuk masa sekarang. Oke, saya akan jelaskan tentang ginseng. Kembali ke masalah ginseng. Ginseng itu dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama adalah ginseng, yang bisa dikategorikan di situ ada ginseng Korea. Mungkin teman-teman tahu ada ginseng Korea yang warnanya merah, kemudian ada ginseng biasa yang datang dari Tiongkok. Lalu yang berikutnya ada lagi ginseng Amerika. Oke, untuk sederhananya saya akan bagi dalam kelompok itu saja terlebih dahulu. Ginseng Amerika atau yang sering dikenal sebagai Siangsen. Lalu kemudian kelompok ginseng yang lain itu adalah Siberian ginseng. Mungkin teman-teman pernah melihat di toko-toko suplemen ada yang menjual suplementasi ginseng Siberia. Oke, sekarang apa perbedaan dari keduanya dan apa kaitannya dengan meningkatkan daya tahan tubuh? Apakah itu satu fakta atau hanya sekedar hoax? Oke, ginseng Korea ataupun ginseng Tiongkok yang sering disebut sebagai Rinsen, lalu kemudian ginseng Amerika atau Siangsen. Ketiga bahan tersebut itu mengandung komponen yang disebut dengan ginsenosida. Oke, saya ulangi lagi, ginsenosida, jangan sampai salah dengan genosida ya, beda. Genosida itu pembasmian ras ya. Kalau ginsenosida ini adalah satu kelompok metabolit sekunder yang disebut dengan ginsenosida dan khusus hanya ada di dalam ginseng. Dalam hal ini saya akan menggunakan pemaparan dari sisi saintifiknya sekaligus juga dari sisi pengetahuan literatur kunonya. Dari sisi saintifiknya, ginsenosida di dalam ginseng itu terdiri atas saponin, damaran, polisakarida, dan asam amino. Dan memang sudah ada penelitian yang dilakukan pada tahun 2001 bahwa ada satu peningkatan imun pada kasus CA atau kanker nasofaring. Itu sudah ada penelitiannya memang. Lalu kemudian ginseng juga diteliti pada tahun 2011 itu memiliki kemampuan untuk antidepresan. Dan bukan satu kebetulan kalau memang di dalam literatur pengobatan tradisional Tionghoa atau klasik Tionghoa dikatakan bahwa memang ginseng itu mampu untuk meningkatkan konsentrasi dan juga membantu untuk menenangkan jiwa kalau di dalam bahasa klasiknya. Lalu kemudian sudah ada penelitian juga melihat bahwa ternyata ginseng itu mempunyai aspek antiviral dan penelitian ini dilakukan pada tahun 2012 pada mencit, dalam hal ini dilakukannya pada tikus, dan antiviral ini dibuktikan pada kasus virus H1N1 pada saat kasus wabah pada tahun 2009. Nah, nampaknya seru kan, kelihatannya keren kan. Nah, namun Anda harus hati-hati. Kenapa? Karena ternyata ada satu sindroma yang disebut dengan ginseng abuse syndrome. Apa itu ginseng abuse syndrome? Ternyata orang yang tergila-gila dengan menggunakan ginseng sampai lebay dengan dosis yang tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh Shinsei atau dokter yang ahli di dalam bidangnya, dalam kompetensi herbal, itu mengalami kondisi yang justru malah berkebalikan. Artinya mereka mengalami hipertensi, lalu mereka juga mengalami gugup, muncul diare pagi hari, dan juga ada gangguan konsentrasi serta muncul reaksi kulit. Jadi ada reaksi berkebalikan daripada yang diharapkan muncul daripada ginseng. Dan perlu teman-teman perhatikan juga bahwa ginseng ternyata dicatat di dalam satu penelitian mempunyai kontraindikasi pada kasus infeksi akut dengan demam. Jadi kalau pada kasus infeksi yang akut dan mulai ada demam, ginseng tidak bisa diberikan. Dan hal ini ternyata sejalan secara literatur kunonya, literatur klasiknya. Kenapa? Karena di dalam Chinese medicine pun, ginseng kita tidak berikan kepada kasus orang yang mempunyai sindroma panas.
ataupun orang dengan kondisi demam. Karena apa? Karena ginseng itu mempunyai karakteristik sifat temperatur yin yang-nya itu adalah sedikit hangat. Lalu kemudian juga dia mempunyai arah meridian yang ditujukan adalah ke meridian paru-paru dan limpa. Jadi dia memang sifatnya adalah herbal yang sifatnya tonik atau penguat tubuh. Sehingga bila diberikan dalam kondisi yang akut dengan infeksi justru akan semakin membuat orangnya makin kepanasan. Lalu kemudian kontraindikasi yang lain karena dia sifatnya adalah tonik, maka tidak mengherankan bahwa di dalam penelitian dikatakan bahwa ginseng itu juga tidak boleh digunakan bersamaan dengan stimulan yang lain. Dalam hal ini yang mengandung kafein. Makanya saya juga sering heran sekali ya, orang di supermarket itu mentang-mentang kayak cari semacam obat kuat ya. Kalau Anda pernah lihat ada yang jualan kopi dengan ginseng, itu kan saya makin horor aja kalau seperti itu. Oke, jadi ginseng kontraindikasi bila digunakan dengan kafein. Dan yang menarik, ginseng ini juga ada catatan khusus bahwa wajib untuk dihentikan seandainya orangnya sedang akan melakukan operasi dalam bentuk operasi yang besar. Dan harus dalam pengawasan bila seandainya klien atau pasien tersebut dalam kondisi hipertensi. Jadi kesimpulan yang saya ingin tarik dari sini buat teman-teman tetap harus ekstra hati-hati. Jangan sampai Anda panik membabi buta, kemudian Anda borong semua ginseng, Anda minum ginseng terlalu berlebihan sehingga muncul gejala-gejala yang tidak Anda inginkan. Pengennya bebas dari lubang buaya, masuknya ke lubang harimau. Oke, berikutnya ginseng yang tadi barusan saya sebutkan adalah ginseng Siberia. Saya yakin beberapa dari rekan-rekan mengenal ginseng Siberia. Oh, sebentar. Saya tiba-tiba teringat satu hal. Saya belum menjelaskan tentang ginseng Amerika. Saya akan jelaskan tentang ginseng Amerika karena itu masih dalam kelompok yang sebelumnya. Bagaimana dengan ginseng Amerika? Untuk ginseng Amerika dia berbeda. Walaupun kandungan komponen metabolit sekundernya sama, tapi yang menarik di dalam catatan-catatan literatur klasik pengobatan Tionghoa dikatakan bahwa ginseng Amerika ini mempunyai sifat dingin. Jadi berbeda dengan ginseng yang satunya. Tapi nanti dulu, Anda jangan sampai berpikir bahwa, oh Pak, kalau dingin berarti untuk demam juga nggak masalah. Tidak sesederhana itu. Jadi ada catatan penelitian tentang masalah ginseng. Jadi ginseng Amerika ini, eh, walaupun secara penggunaannya terbukti membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, tapi juga Anda harus hati-hati karena ternyata ada satu efek samping karena dia mempunyai sifat berkebalikan dengan warfarin. Artinya bila pasien atau Anda sedang dalam pengobatan dengan menggunakan obat pengencer darah, sebaiknya Anda menghindari penggunaan ginseng. Oke. Jadi sekali lagi saya kembali seperti yang saya tadi sudah katakan, bila Anda ingin mengkonsumsi suplemen, tetaplah Anda harus hati-hati. Suplemen dalam hal ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, kompetensi saya sebagai seorang sensei artinya adalah herbal. Anda harus hati-hati, Anda harus berkonsultasi terlebih dahulu dan jangan membabi buta. Nah, sekarang saya akan jelaskan tentang Siberian ginseng. Siberian ginseng itu mempunyai sifat yang berbeda. Oke. Kandungannya juga bukan ginsenosida lagi. Dia sifatnya adalah kandungan glikosida. Dan glikosida di sini dia mengandung saponin dan juga kumarin. Nah, yang menarik pada ginseng Siberia itu sudah ada penelitian yang dilakukan pada tahun 2001, ternyata dia mampu menginhibit perkembangan replikasi daripada virus tipe RNA. Nah, seperti misalkan rhinovirus, kemudian influenza tipe A, tapi nanti dulu Anda jangan terburu-buru senang terlebih dahulu. Karena ada laporan kontraindikasi dengan ginseng Siberia. Kenapa? Walaupun barangnya juga sudah banyak yang masuk ke Amerika dan banyak orang Amerika juga menggunakan ginseng Siberia, ternyata banyak sekali kontraindikasi terjadi karena produksi daripada ginseng Siberia itu di lapangannya dicampur dengan jenis herbal yang lain. Makin kuat lagi kan. Nah, maka dari itu sekali lagi Anda tetap berkonsultasi terlebih dahulu. Ginseng memang bagus, namun kita harus melihat kecocokannya terhadap diri Anda. Karena seandainya memang sensei Anda memeriksa bahwa ternyata di tubuh Anda memang tidak cocok dengan menggunakan ginseng, maka jangan mengkonsumsi ginseng terlebih dahulu. Dan memang kenyataannya penggunaan ginseng di dalam satu herbal itu kita selalu berikan dalam bentuk formula. Jadi ada kombinasi dengan herbal-herbal yang lain.
Jadi tidak sesederhana itu kita hanya mengkonsumsinya dalam bentuk satu jenis saja. Oke, dan ginseng Siberia sendiri ada catatan khusus, dia kontraindikasi untuk kasus hipertensi dan penyakit kardiovaskuler. Oke, kalau ada pertanyaan silakan Anda bertanya. Anda tinggal ketik di sini kalau ada pertanyaan. Topik kali ini saya akan membahas tentang masalah ginseng. Dan sambil menunggu pertanyaan, saya akan jabarkan kembali apa yang sudah saya jelaskan di dalam live saya sebelumnya, yaitu tentang TCM dan COVID-19. Prinsip di dalam Chinese Medicine itu adalah kalau Anda ingin meningkatkan daya tahan tubuh, nomor satu Anda harus menjaga Hawa Yang Anda. Dan di dalam Chinese Medicine, Hawa Yang itu dikelola oleh meridian ginjal dalam hal ini. Meridian ginjal itu merupakan akar daripada yin yang daripada tubuh kita. Nah, yang menarik adalah Anda jangan terburu-buru untuk mencari sesuatu dari luar yang bisa menjaga yang ginjal Anda. Anda harus melihatnya ke dalam. Dan ginjal yang itu sering sekali justru malah terganggu oleh karena apa? Karena emosi orang. Jadi di dalam Chinese medicine atau pengobatan klasik Tionghoa itu dijabarkan bahwa 5 unsur daripada meridian itu mempunyai karakter sifat psikis atau emosi yang berbeda-beda, dan emosi yang dikuasai oleh meridian ginjal itu adalah tentang rasa takut dan kepanikan. Artinya, kalau Anda terlalu takut, berlebihan, dan panik, apalagi dalam situasi seperti sekarang, itu akan semakin menguras dan mengurangi energi yang ginjal Anda. Jadi percuma juga Anda kalau membeli ginseng, Anda membeli suplementasi dengan dilandasi oleh kepanikan Anda, sama saja seperti Anda menuang air di dalam ember yang berlubang. Percuma. Justru yang lebih pokok adalah Anda menjaga ketenangan diri Anda, menjaga ketenangan batin Anda, dan berpikir waras. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya sudahin untuk sekarang. Sampai bertemu di dalam tayangan saya berikut. Seandainya Anda mempunyai pertanyaan, silakan Anda tuliskan komentar Anda. Saya akan kembali pada tayangan berikut dan menjawab pertanyaan Anda bila seandainya pertanyaan Anda belum ada yang terjawab pada sesi yang kali ini. Oke, sampai jumpa. Tetap di rumah dan tetap sehat.